Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sampai hari ini Allah memberikan kesempatan kita menikmati kehidupan ini, menikmati seluruh kebutuhan yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang rahmati Allah sekalian, tiada nikmat yang paling tinggi dan bernilai melainkan adalah kenikmatan kita dalam ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan kita hadir di dalam Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita terus menyempurnakan amal ibadah kita sampai akhir Ramadan dan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita yang hadir di rumah Allah ini orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merindukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu membasuh lisannya untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dipertemukan, dijumpakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mendapatkan syafaat baginda Nabi di yaumil mahsyar. Amin rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masih teringat kita pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Ramadan, dan masih teringat kita oleh doa-doa kita mulai dari bulan Rajab dan kemudian bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan kemudian Allah perkenankan kita masuk dalam bulan suci Ramadan, di mana sekian banyak dan begitu banyak saudara kita yang perlu diperkenankan hadir masuk dalam bulan suci Ramadan. Allah panggil dulu sebelum masuk bulan Ramadan. Awal Ramadan Allah panggil. Alhamdulillah sampai hari ini, hari yang ke-25, Allah perkenankan kita menikmati indahnya bulan suci Ramadan pada tahun ini. Masih teringat dari kuliah-kuliah dan ceramah para asatidz kita menyampaikan hadis atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, keberkahan amal ibadah kita, keberkahan seluruh apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Namun hari ini hadirin rahmati Allah sekalian, tidak terasa hari terus bergulir, dan sampai kita
pada hari-hari di penghujung bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita termasuk orang-orang yang berada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Orang-orang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman wa ihtisaban, tidak hanya ia menahan daripada haus dan lapar saja, akan tetapi dibarengi dengan iman wa ihtisaban, dengan keyakinannya, dengan keimanannya, dengan kesungguhannya, wa ihtisaban, dan pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap kebaikan-kebaikan dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka perasaan itu yang tersemai, yang terpatri di dalam diri kita, yang tersemat kuat di dalam sanubari kita, yang tersusun rapi di dalam mindset pikiran kita, iman wa ihtisaban, memandang Ramadan itu sebagai sebuah sesuatu yang sangat bernilai dan berarti bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Penyayang menghadirkan Ramadan untuk kita, dan kita diberikan kesempatan untuk hidup dalam Ramadan ini. Allah menunggu dan menanti kita hadirin rahmati Allah sekalian dengan amal-amal terbaik kita, agar tidak saja kita menginginkan pahala dan kebaikan berlipat ganda dalam bulan suci Ramadan, tapi yang paling penting adalah hadirin, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat masa jahiliyah kita dulu, ketika kita masih belum melengkapi solat-solat fardu kita, ucapan kita yang belum terjaga, amalan kita yang masih berantakan, akan tetapi Allah berikan hidayah sedikit demi sedikit. Allah berikan dan Allah bukakan pintu hidayah kepada kita, sehingga kita begitu mudahnya melangkahkan kaki kita untuk menuju kebaikan-kebaikan rumah Allah, masjid-masjid ta'lim, pengajian, dan mendukung amalan-amalan kebaikan. Bukankah itu adalah merupakan sesuatu yang kita syukuri? Tidak hanya kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala balasan dengan balasan kebaikan dan pahala berlipat ganda, tapi itu tidak berarti ketika dosa dan maksiat kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga menginginkan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Lagi-lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang pada malam harinya menghidupkan suasana ibadah, melarutkan dirinya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah-ibadah terbaiknya seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya rutinitas yang dilakukan, tetapi dibarengi dengan iman wa ihtisaban, keimanan, keyakinan, dan pengharapan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dijamin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala membuka peluang kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang lain juga disebutkan, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis ketiga ini hadirin rahmati Allah sekalian kembali memberikan kesempatan kita, di mana ketika kita dengan apa yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan turun malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil di akhir 10 bulan Ramadan, 21, 23, 25, 27, 29, dan kemudian kita hidupkan malam-malamnya dengan muhasabah, dengan i'tikaf, dengan tilawah Al-Quran, dengan zikir kita, dengan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kita kecuali Allah bukakan pintu ampunan kepada kita. Tidak ada siapapun kita yang luput dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kecil maupun besar. Maka dari itu hadirin mati Allah sekalian,
beruntunglah kita yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhan wa jisman memasuki bulan Ramadan, melewati bulan Ramadan, menikmati dan menghirup udara Ramadan ini dengan keimanannya, dengan optimalisasi amalnya, meningkatkan kualitas amalnya. Dia ingat dan kembali kemudian bersyukur, ya Allah, alhamdulillah hari Engkau berikan kehidupan untukku ya Allah, agar aku memperbaiki hidupku ya Allah, menata kembali hari-hariku ya Allah. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa antara Ramadan dan Ramadan berikutnya adalah merupakan kafarah, penggugur dan penghapus dosa kita. Hadirin mati Allah sekalian, pada sisi yang lain kita khawatir kepada apa yang didoakan baginda Nabi sallallahu diaminkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika diriwayatkan baginda Nabi naik ke atas mimbar dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Maka kemudian sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah kamu mengucapkan amin itu?" Maka salah satu yang diaminkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ada hamba Allah yang masuk dalam bulan suci Ramadan falam yughfar lahum, tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah. Dan faqultu lahu amin, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita takutkan amal-amal kita beramal akan tapi kita lupakan dosa kita yang belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin mati Allah sekalian, kesempatan Ramadan yang akan berakhir ini, marilah kembali kita kuatkan azam dan niat kita bahwa al-a'malu bil khawatim. Yang kita siapkan adalah apa yang menjadi impian orang-orang bertakwa, mendapatkan kebaikan-kebaikan di 10 malam terakhir Ramadan. Persiapan kita bukan persiapan menyambut Idul Fitri gegap gembira dimanapun kita, sehingga kemudian meninggalkan rumah-rumah ibadah kita dan masjid-masjid kita sunyi lenang. Akan tetapi kita ramaikan pasar-pasar di sana dan tidak ada kemuliaan apapun yang Allah janjikan di sana, melainkan terkadang kita khawatirkan begitu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menanti kita datang di akhir-akhir Ramadan ini. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan itu untuk kita. Tidakkah kita menjadi orang-orang yang kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul 'iddah." Kewajiban kita adalah menyempurnakan bilangan Ramadan, menyempurnakan amalan Ramadan, menyempurnakan ibadah-ibadah Ramadan sampai akhirnya. Dan kemudian walitukmilul 'iddah wa litukabbirullah, dan kemudian kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir itu adalah ungkapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang diada-adakan. Dengan penuh perasaan dan kemudian kita keluar dari Ramadan dengan penuh sukacita karena kita berhasil meraih predikat takwa insyaallah. Itulah cita-cita orang-orang beriman, ingin menaikkan derajat keimanan menjadi orang-orang bertakwa. Sehingga kemudian ayat Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Predikat takwa itu dapat kita raih. Insyaallah kita tetap optimis dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu amalan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akhir Ramadan dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana cita-cita kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin mati Allah sekalian, demikianlah khutbah kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita sampai akhir Ramadan dan berjumpa kembali dengan Ramadan yang tahun berikutnya dengan amalan-amalan yang lebih baik daripada tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا كريم يا أرحم الراحمين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك وارزقنا ليلة القدر اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا أكرم الأكرمين اللهم قاتل اليهود اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم على الكفرة يا أكرم الأكرمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة